Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan audit arsitektur dan organisasi komputer pada sebuah objek publik, yaitu Chiho Print Shop. Nah, studi kasus ini dilakukan untuk mengobservasi bagaimana sistem komputer bekerja mendukung operasional bisnis di dunia nyata. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Audit ini dilakukan sebagai bagian dari penugasan mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer untuk observasi penerapan sistem komputer di dunia nyata. Objek yang dipilih ini adalah komputer operator di percetakan Chiho Print Shop yang berfungsi untuk mendukung operasional bisnis publik. Audit ini berfokus pada 3 masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana spesifikasi arsitektur, yaitu seperti CPU, memori, I/O yang digunakan. Nah, lalu yang kedua, bagaimana alur data dari tahap desain hingga menjadi cetakan fisik. Nah, lalu yang terakhir, apa saja indikasi masalah kinerja yang ditemukan di lapangan. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengidentifikasi spesifikasi teknis, menganalisis implementasi arsitektur di lapangan, dan juga untuk memberikan rekomendasi peningkatan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada profil dari objek auditnya sendiri. Nah, untuk nama perangkat yang saya audit itu merupakan komputer operator percetakan. Untuk lokasi Chiho Print Shop-nya sendiri ada di Jalan Prabu Gesan Ulun nomor 34, dan fungsinya itu untuk menjalankan aplikasi khusus mesin percetakan dan memproses data cetak. Lalu yang selanjutnya ada spesifikasi arsitektur objek. Nah, yang pertama ada CPU. Nah, di komputer operator di Chiho Print Shop ini, untuk CPU-nya itu menggunakan Intel Core i7 dengan arsitektur x64. Nah, lalu yang kedua ada memori. Nah, memorinya sendiri itu menggunakan RAM dengan kapasitas minimal 8 GB. Lalu yang selanjutnya ada penyimpanan. Untuk penyimpanannya sendiri itu menggunakan HDD dengan kapasitas minimal 1 TB. Lalu yang keempat ada grafis. Grafisnya sendiri itu menggunakan VGA yang berukuran 2 GB. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada sistem operasi. Sistem operasinya sendiri itu menggunakan Windows 10. Dan yang terakhir itu untuk daya atau kelistrikan. Kelistrikannya sendiri itu menggunakan zero grounding guna untuk stabilitas arus listriknya. Nah, lalu yang selanjutnya ada analisis alur data atau data flow. Nah, tahap yang pertama ini yaitu tahap input file. Nah, di tahap input file ini, file desain dari klien akan diterima oleh editor. Nah, lalu akan dikirim ke bagian ripping. Lalu yang selanjutnya adalah tahap pemrosesan. Nah, file itu akan diproses lewat software mesin atau untuk pengaturan ukuran atau settingnya. Lalu yang selanjutnya ada tahap output. Nah, setelah dari bagian ripping, data atau filenya akan dikirim ke bagian operator. Nah, datanya sendiri itu akan dikirim melalui kabelan ke mesin cetak untuk menjadi produk fisik melalui komputer operator tersebut. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi dan kendala sistem. Nah, meskipun spesifikasinya sudah cukup tinggi, namun masih ditemukan beberapa kendala. Seperti yang pertama itu ada keluhan pengguna. Nah, keluhannya sendiri itu merupakan komputer terkadang lambat atau freeze saat menangani beban kerja yang berat. Lalu ada masalah fisik, yaitu sering terjadi gangguan pada kabelan dan adanya penumpukan file sampah yang menghambat proses. Nah, lalu ada juga analisis bottleneck. Nah, di sini saya menemukan bahwa sementara CPU sudah optimal, sektor penyimpanan atau HDD-nya sendiri dan kabelan menjadi titik lemah dalam transmisi serta akses data. Nah, lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, spesifikasi yang digunakan di komputer operator ini sudah memadai, namun performanya terhambat oleh media transmisi dan manajemen data. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu untuk rekomendasi jangka pendeknya, yaitu melakukan pembersihan file sampah dan perawatan hardware secara berkala. Lalu untuk jangka panjangnya itu mengganti HDD ke SSD untuk akses data yang lebih cepat. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan, upgrade kabelan ke kualitas yang lebih tinggi, misalnya Cat6 ataupun Cat7.
Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.